been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Dan saya hari ini dapat topik yang menarik, judulnya Fruitful. Dan ini adalah topik yang digumulkan. Saya percaya sekali banyak orang Kristen menggumulkan tentang tema ini. Dan oleh sebab itu izinkan saya memaparkannya dari sudut pandang yang agak berbeda pada pagi hari ini. Saya ingin memperlihatkan setidaknya ada beberapa dimensi penting di dalam berbuah, sehingga kita bisa memahami apa yang Alkitab katakan tentang berbuah sebenarnya, gitu ya. Oke, Yohanes 15 ayat 1 sampai 5, silakan buka Alkitab elektronik Anda ataupun Alkitab yang Anda bawa. Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Saya minta tolong ayat pertama, ayat ganjil, para pria yang membacakannya. Lalu yang kedua, ayat genap, rekan-rekan yang wanita, dan bergantian sampai ayat yang kelima. Yohanes pasal 15, ayat 1 sampai kelima. Yang pria dulu, 1, 2, 3. Jemaat sekalian, perlu diketahui bahwa dalam Yohanes pasal yang ke-13 sampai yang ke-17 gitu ya, 5 pasal terakhir sebelum Yesus disalib dikenal dengan sebutan pengajaran perpisahan atau farewell discourse atau farewell passage biasanya. Kenapa disebut 5 pasal terakhir sebelum Yesus disalib ini sebagai pengajaran perpisahan? Karena di situ Yesus mengajarkan semua hal penting guna menuntun para murid untuk melewati hari-hari gelap di depan. Kita tahu ketika Yesus disalib, mati, kemudian bangkit dan naik ke surga, hidup para murid tak kunjung mudah, tapi justru banyak penderitaan yang mereka alami. Dikejar gitu ya, ketakutan, bahkan dituduh dengan sebagai pencuri jenazah Yesus, dan bahkan mayoritas di antara mereka berujung dengan mati martir. Hidup yang gak kunjung mudah, tapi justru hidup yang sulit, yang penuh dengan tekanan karena mengikut Kristus. Hari-hari yang kelihatannya gelap di dalam masa depan mereka. Maka 5 pasal terakhir, farewell discourse ini, pasal 13 sampai 17 menunjukkan sebuah pengajaran guna mempersiapkan hati para murid untuk ready menghadapi penderitaan yang ada di depan. Contohnya kalau Anda bisa perhatikan pasal 13 sampai 17 itu banyak sekali hal-hal yang menarik yang Yesus sampaikan. Misalnya janji tentang datangnya penghibur gitu ya, doa Yesus kepada murid-murid, Yesus yang membasuh kaki murid-murid dan sebagainya dan sebagainya. Yesus dengan sengaja ingin mempersiapkan hati mereka untuk ready, mempersiapkan penderitaan. Dan yang menarik adalah di tengah 5 pasal terakhir itu ada nyempil satu pasal yang berbicara tentang Yesus sebagai pokok anggur yang benar, termasuk perikop yang barusan kita baca, yang memiliki penekanan bahwa tinggallah di dalam aku, maka kamu akan berbuah banyak. Dari sini kita bisa menemukan ada aspek atau dimensi pertama dalam berbuah, menunjukkan sebuah aspek relasi atau relationship yang begitu kuat, bahkan digambarkan sama seperti ranting yang menempel pada pokoknya. Tapi di sisi lain, pernyataan Yesus tentang akulah pokok anggur yang benar ternyata juga memiliki kemiripan dengan tulisan-tulisan literatur yang beredar pada masa itu, yaitu ajaran Gnostik misalnya, yang berkata, I am a tender vine and the great life was my planter. Jadi ketika Yesus berkata akulah pokok anggur yang benar, itu tulisan yang sebenarnya sudah ada pada masa itu yang cukup beredar, cukup banyak, dan para orang-orang non-Yahudi, orang-orang Yunani khususnya, cukup kenal dengan istilah seperti itu. Pertanyaannya, kenapa Yesus tampaknya sengaja ingin menggunakan statement itu untuk menunjukkan siapa dirinya? Maka para penafsir perjanjian baru setuju biasanya, tampaknya Yesus memang sengaja menggunakan kalimat akulah pokok anggur yang benar untuk menunjukkan bahwa dialah pokok anggur yang sejati dan yang lain itu cuma mitos belaka.
Kalau tadi yang pertama kita menemukan aspek relasi, yang kedua ini menunjukkan aspek misiologis, aspek misi. Bagi pembaca Injil Yohanes yang secara khusus sebagian mereka yang merupakan orang-orang non-Yahudi atau orang-orang Yunani. Tapi bukan cuma itu, ceritanya berlanjut di dalam aspek lainnya. Bagi pembaca Yahudi sendiri, perihal pokok anggur semacam ini merupakan hal yang familiar, biasa mereka kenal. Misalnya dalam tulisan-tulisan PL atau Perjanjian Lama, Israel sering digambarkan sebagai pokok anggur atau kebun anggur, dan Yahweh, Allah, adalah pemilik yang berjalan di tengah kebun anggur dan melihat, mencicipi, dan menemukan ada buah apa enggak di kebun anggur yang aku tanam ini. Ini metafora yang biasa digambarkan dalam Perjanjian Lama. Maka ketika Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, menunjukkan bahwa Israel gagal sebagai pokok anggur yang semula. Aspek judgmental, penghakiman. Dari cerita ini, dari perikop ini, setidaknya kita menemukan 3 aspek. Yang pertama aspek apa tadi? Relasi. Begitu dalamnya Tuhan mau kita tinggal di dalam Dia, bahkan ini adalah pesan yang lahir untuk mempersiapkan murid-murid untuk menghadapi penderitaan di hari depan yang gelap. Tapi bukan cuma aspek relasi, tapi juga ada aspek yang kedua, aspek misiologis, aspek misi agar orang-orang ini juga terjangkau, kenal Tuhan, dan akhirnya bisa bertobat dan sebagainya dan sebagainya. Dan juga yang ketiga ada aspek judgmental, aspek penghakiman yang ditunjukkan kalau kamu nggak berbuah aku potong aja sekalian. Dan ini sungguh gambaran yang mengerikan sebenarnya. Tapi yang menarik bagi saya ibu bapak sekalian, dari ketiganya aspek relasi, aspek misiologis, aspek penghakiman gitu ya, memperlihatkan hal yang sangat menarik untuk kita bisa refleksikan bersama-sama pada pagi hari ini. Yaitu ketiganya sama-sama memperlihatkan bahwa hidup berbuah ternyata nggak sama dengan hidup produktif. Kenapa gitu? Simpelnya karena produktif identik dengan menghasilkan sesuatu. Sedangkan hidup berbuah berarti memberi diri untuk bisa dinikmati oleh Allah dan sesama kita. 2 hal yang kelihatannya mirip tapi berbeda sekali. Produktivitas menjadikan hasil sebagai ukuran, sedangkan hidup berbuah berarti merayakan kehidupan tanpa peduli berapapun hasilnya. 2 hal yang sangat berbeda. Saya bicara seperti ini bukan berarti mengajarkan kepada jemaat, mari kita semua tidak boleh produktif, enggak loh ya. Tolong jangan disalah sangka. Tapi saya mau mengajak kita berpikir ulang apakah berbuah itu selalu sama dengan produktif. Tapi 3 dimensi yang barusan kita baca tadi, yang kita telaah tadi, menunjukkan bahwa produktif dan berbuah 2 hal yang gak sama. Ini bukan soal self-fulfillment atau self-actualization, tapi memberi diri untuk dapat dinikmati oleh Allah dan sesama. Maka kegagalan terbesar umat Kristen sebenarnya ketika dia gagal memahami arti berbuah, diganti hanya sebatas yang penting produktif. Sibuk, pelayanan, apalagi doa puasa berjam-jam, gak ada yang salah dengan itu. Tapi begitu hidup berbuah yang berarti memberi diri, merayakan kehidupan, diganti hanya sebatas kesibukan yang beratas dasar productivity, kita akan mengalami banyak aspek yang keliru dalam hidup kita. Contoh yang pertama adalah aspek relasi yang keliru. Frankie Schaeffer dalam tulisannya Addicted to Mediocrity berkata setidaknya kalau orang beragama itu pasti punya 2 kecenderungan, kata dia. Yang pertama, kecenderungan orang beragama yang pertama adalah kerohanian atau spiritualitas itu direduksi atau dikecilkan menjadi sebatas religiusitas. Kerohanian itu yang penting agama. Yang penting tahu dari mana dia rohani. Ya, dia itu baca sehari 10 pasal loh. Tahu dari mana dia rohani? Kalau puasa bukan cuma sampai kurus, sampai langsing. Spiritualitas dikecilkan maknanya hanya sebatas religiusitas. Padahal gak ada yang salah dengan religiusitas, gak ada yang salah dengan doa saat teduh, baca firman, puasa, gak ada yang salah dengan kita perlu itu semua. Tapi kalau kerohanian direduksi, dikecilkan sekecil-kecilnya hanya sebatas religiusitas, maka kita adalah orang yang memiliki relasi yang keliru dengan Allah kita dan sesama kita tentunya. Saya suka banget ketika John Weaver menulis hal yang sangat baik. Boleh baca sama-sama? 1, 2, 3.
Keren ya? Kalau keterpisahan akan Allah adalah dosa, maka semua aktivitas rohani pun akan jadi dosa tentunya kalau dilakukan tanpa relasi dengan Allah. Dan bukan cuma yang pertama, tapi ada juga kecenderungan yang kedua, kata Frankie Schaeffer, setiap orang yang beragama ada dua kecenderungan ini. Saya berharap Anda bisa sekaligus reflektif dan introspektif melihatnya, apakah gue kira-kira gitu nggak ya, gitu ya, sekalian evaluasi. Saya juga ketika menyiapkan firman ini, saya mengevaluasi diri saya. Kecenderungan yang kedua menurut Schaeffer adalah spiritualitas itu seringkali mengadopsi nilai-nilai sekularisme atau yang lebih spesifik dalam bentuk utilitarianisme. Sesuai dengan namanya, utilitarian berasal dari kata utilitas, artinya kegunaan, maka kerohanian atau spiritualitas kita seringkali ditentukan atau hanya berdasar dari hal yang berguna untukku atau nggak berguna untukku. Kalau di gereja ini aku pelayanan, aku dapat PK, wah lu enak banget ya. Dapat PK nih. Atau mungkin datang ke gereja ini aku disalamin, dikenal orang, dipuji orang, berguna untukku, aku datang ke gereja itu. Tapi kalau di gereja yang satu lagi, di gereja yang ono, boro-boro pak, pendetanya ngomong shalom aja nggak pernah sama saya. Nggak berguna, nggak ada gunanya untukku, nggak usah diikutin. Kalau ada gunanya baru aku ikutin, utilitarianisme. Segala sesuatu ditentukan hanya berdasar berguna untuk saya atau nggak berguna untuk saya. Spiritualitas yang kerdil sekali. Ketika Anda membaca bukunya Henry Nouwen, Adam God's Beloved. Henry Nouwen adalah seorang ilmuwan dari Harvard and Yale University. Di dua kampus itu keren banget, pinter, hamba Tuhan, teolog, ilmuwan, keren banget ini orang. Tapi dia meninggalkan jabatan prestisiusnya yang itu hanya untuk ngurusin sebuah komunitas kecil di Toronto, komunitas yang hanya isinya orang-orang yang terbelakang secara mental. Dan dia cukup dekat dengan seorang anak disabilitas bernama Adam. Dan Adam ini setiap hari dia harus mandiin, cukurin rambutnya, gitu ya, pakaiin baju, gitu ya. Dan dalam bukunya itu dia berkata, kira-kira sehari bisa 2 jam saya melakukan itu sama Adam. Dan bagi orang lain tampak ini hal yang sangat gak efisien. Anda itu kan ilmuwan, teolog, pastor. Ini ngapain ngurusin begituan? Gak efisien banget. 2 jam lu itu bisa dipakai buat lu siapin khotbah, mendingan siapin seminar buat lu ngajar di Harvard dan di Yale University yang banyak orang ingin ke sana. Ngapain? Semua orang cibir dia. Tapi dia mengatakan hal yang menarik bahwa ini cinta, kata dia. Dan cinta itu seringkali bentuknya hadir dalam wujud yang tidak efisien. Dan dalam merespon buku ini, dosen pembimbing saya Pak Yowas Adi Prasetya berkata hal yang sangat baik. Dia berkata, cinta membuat hidup tak lagi efisien. Demi cinta, kita merawat kekasih kita yang mungkin sedang sakit, mengantar anak kita sekolah mungkin hujan-hujanan, mendampingi anak kita belajar yang bandel kadang-kadang gitu ya, dan sebagainya. Namun dalam relasi cinta itu, hidup bersemai, bertumbuh, dan berbuah. Pak Yowas Adi Prasetya melanjutkan, karena cinta pula Allah mengambil jalan inefisien dengan mendampingi umat Israel menjalani padang gurun selama 40 tahun, dan Yesus yang sama menggunakan ludah dan tanah untuk menyembuhkan mata si buta. Sungguh tidak efisien. Tapi itulah berbuah. Ada yang berani bilang Henry Nouwen gak berbuah? Gak ada yang berani ngomong. Tapi gak efisien, ya emang begitu. Maka berbuah gak selalu sama dengan produktif, berbuah gak selalu sama dengan bisa menghasilkan banyak atau sedikit. Berbuah berbicara memberi diri dan merayakan kehidupan yang mungkin seringkali gak efisien dalam hidup kita. Karena Allah kita juga Allah yang seringkali inefisien. Maka dalam konsep berbuah kita menemukan aspek penting, yaitu selamat merayakan Allah yang inefisien dalam hidup kita semua. Bukan cuma aspek relasi, tapi juga ada aspek yang kedua, aspek misiologis yang keliru. Seringkali misi cuma dipandang sebatas salesmanship. Tahu salesmanship ya? Hari ini bangku di gereja yang kosong berapa, Pastor Denny? Berapa yang kosong? Ada 7, 8? Jemaat besok bawa ya. Penuhin bangku. Gereja harus penuh bangkunya.
Kayak pedagang ngejar closing bulanan itu loh. Tahu ya? Gak ada yang salah dengan jangkau jiwa. Tapi kalau cuma misi sebatas salesmanship, kita kehilangan makna misi yang berbuah yang sesungguhnya. Karena misi Kristen adalah missio Dei, misi Allah bagi dunia, yang berjuang untuk mewujudkan struktur masyarakat yang lebih baik sebenarnya. Kalau Anda ingat cerita ini, cerita apa ini? Wanita yang sakit pendarahan, berapa lama? 12 tahun. Dia bukan cuma menderita fisik, dia menderita ekonomi. Uangnya habis katanya buat berobat. Bukan cuma itu, tapi menderita secara sosial. Ngapain? Ada yang tahu? Imamat mencatat orang ini menjadi najis, barang yang dia sentuh jadi najis, orang yang sentuh barang yang dia pegang menjadi najis. Dia nggak bisa belanja, dia nggak bisa ngapa-ngapain, sungguh hal yang menyedihkan. Begitu dia ketemu Yesus, Yesus yang disentuh harusnya Yesus jadi najis, tapi Yesus justru mengubah dia yang najis menjadi sembuh. Bukan cuma diselamatkan, tapi juga diterima kembali dalam status sosial. Yang kedua, Zakheus. Kita buka dalam Lukas 19 ayat 9 bersama-sama. Thank you, Pastor Denny. Yesus bukan cuma numpang ke rumah si Zakheus dan menyelamatkan dia, tapi dia memulihkan relasi Zakheus kepada publik secara sosial. Orang ini mendapat keselamatan dan orang ini pada hari ini juga adalah keturunan Abraham. Wow, orang Yahudi dengar kalimat itu, gile. Gue jadi setara nih sama si Zakheus yang gue benci selama ini, si pemungut cukai yang kurang ajar ini. Misi yang betul, misi yang berbuah adalah misi yang bukan cuma menyelamatkan orang mengubah menjadi Kristen dan murid Yesus, tapi juga misi yang mewujudkan struktur masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya. Apakah selama ini kita bermisi hanya sebatas bikin orang pindah KTP dari agama lain jadi Kristen? Tapi kita nggak pernah peduli dia masih berantem nggak sama bapaknya di rumah, kerjaannya di PHK apa enggak. Maka misi yang full selalu melibatkan misi yang berarti discipleship, mewujudkan struktur masyarakat menjadi lebih baik. Gak ada yang salah dengan karunia roh, manifestasi roh dan sebagainya, gak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau cuma itu saja yang kita lakukan, that's not a mission. Misi yang berbuah selalu misi yang berujung kepada perwujudan struktur masyarakat yang lebih baik. Ketika ada orang bertobat dalam pelayanan kita, berubah menjadi murid Tuhan, kita mesti urusin bahkan sampai dia tahu nggak di rumahnya ada problem apa. Yang terakhir, yang ketiga, adalah aspek penghakiman yang keliru. Kita tahu bersama-sama bahwa penting untuk kita mengerti bahwa ketika ada ranting yang nempel ke pokok anggur dan tidak berbuah, Yesus akan tebang. Wah, ini statement yang keras sekali, statement judgment. Statement yang kalau kita baca dan kita renungkan harusnya menjadi reflektif dan introspektif. Aduh, aku ini loh, di bawah penghakiman Allah, aku harusnya takut sama Allah, harusnya aku tuh mendekat sama Allah, harusnya aku concern, ngurusin dosa-dosaku hari ini. Tapi kita lebih banyak menjadi orang Kristen yang lebih suka ngurusin dosa orang lain. Benar apa salah? Makanya saya nggak terlalu setuju sama kalimat ini. Maaf ya, menurut saya ini kalimat yang nggak Kristiani. Love the sinners but hate their sin. Apa artinya? Cintai orangnya tapi benci dosanya. Sorry, ini sangat nggak Kristiani. Karena Yesus sendiri berkata, selumbar di ujung di mata saudaramu kamu kelihatan, tapi balok di matamu kamu nggak bisa kelihatan. Makanya saya lebih setuju konsep penghakiman yang lebih baik, yaitu love the sinners, then hate my own sin. Orang Kristen harus belajar bertobat, bukan ngurusin dosa orang lain. Kalau ketemu orang model gini rasanya lu surga, gua neraka. Pernah ngerasa kayak gitu? Kita selalu berkata, sayangi pendosanya, tapi benci dosanya. Padahal yang seharusnya kita pikirkan bukan itu, tapi cintai pendosanya, dan bencilah dosaku sendiri. Maka izinkan saya menutup sebuah closing statement khotbah saya dengan sebuah kalimat. Berbuah adalah sesuatu yang sebenarnya bersifat alamiah. Karena tinggal di dalam Kristus, bukan karena kita pandai mengusahakan atau pandai memberi pupuk. Berbuah berarti memberi diri untuk merayakan kehidupan bersama Allah, sekalipun tidak efisien. Pernah ngerasa Allah nggak efisien dalam hidup saudara? Ya,
Dia Allah yang sering kali kadang-kadang juga nggak efisien kok dalam hidup saya. Tapi itulah love. Itulah cinta kasih yang harusnya menjadi dasar kita berbuah. Tapi banyak orang Kristen yang justru merasa berbuah itu yang penting bisa sibuk, yang penting bisa menghasilkan ini dan itu. Puji Tuhan kalau bisa sibuk dan menghasilkan, silahkan teruskan. Tapi kalau berbuah hanya sebatas productivity, kita kehilangan hal yang paling esensi. Karena berbuah berarti memberi diri untuk merayakan kehidupan bersama Allah yang seringkali nggak efisien dalam hidup kita. Kiranya firman ini boleh sungguh menegur, menguatkan, bahkan merefleksikan banyak hal dalam hidup kita.